Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang menjalani hidup yang kita impikan. Dari pengalaman, juga dari penelitian, 80% orang tidak menjalani hidup yang dia impikan. Alasannya macam-macam. Dan kita akan lihat bagaimana caranya kita mulai untuk menjalani hidup yang sungguh kita impikan itu. Karena hidup yang kita impikan adalah anugerah Tuhan. Nyatanya kita memimpikan hidup itu. Dan biasanya meskipun yang kita impikan itu tidak kita jalani, mimpi akan kehidupan yang sungguh-sungguh kita harapkan itu tetap ada. Itu berarti hidup yang kita impikan itu adalah anugerah, rahmat, pemberian. Hanya kadang-kadang kita tidak menjalaninya atau tidak mampu mewujudkannya. Selain juga impian itu adalah anugerah, juga sebetulnya impian itu yang membuat kita bersemangat. Impian itu yang membuat kita terus berpengharapan. Karena kita membayangkan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh kita impi-impikan. Memberi motivasi untuk maju. Kesulitannya justru ketika kita kompromi. Ya udahlah. Kemudian ya sudah, bukan seperti yang kita impikan, ya sudah saya jalani saja. Tidak apa-apa sebetulnya. Kalau kita kemudian kita terima, kita jalani, tetapi kemudian kita membuat hidup kita yang kita jalani itu sebagai hidup yang kita impikan. Nah, tidak masalah. Namun, menjadi masalah kalau kemudian merasa terus belum nyaman. Hanya sekedar kompromi. Lalu akhirnya bisa muncul sebuah tindakan yang tidak kita duga. Karena sebetulnya ada sesuatu yang kita kita tekan di dalam bawah sadar kita. Impian itu tidak harus sesuatu yang ada di luar sana atau tidak harus sesuatu yang besar sekali, bukan. Impian itu macam-macam. Ada yang memimpikan tentang hidup yang nyaman dengan pasangannya. Itu sebuah impian. Ya tinggal coba bagaimana itu diwujudkan. Ada yang memimpikan nanti kalau tua bisa beristirahat, hidup tanpa kesulitan dengan keuangan, kemudian bisa menikmati masa tua dengan apa yang dia sukai, memainkan musik, menikmati hari, itu juga adalah impian. Tetapi ada mimpi yang sekedar sembuh dari masa lalu. Karena ada orang yang di masa lalu mengalami trauma, apapun itu. Ada trauma karena pernah dilecehkan secara seksual, lalu kemudian punya luka batin, membenci keluarganya, dan itu menghantui dia terus. Dan dia punya mimpi hidup yang tidak dihantui oleh rasa dendam, sakit hati atas pengalaman di masa lalu. Itu juga impian untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk bisa mengampuni. Tapi seringkali tidak mampu kita menjalani impian itu. Padahal itu sangat penting. Karena sungguh-sungguh kita impikan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang sungguh kita impikan? Yang pertama, jujur dengan diri kita sendiri. Benarkah kita mengimpikan hidup macam itu? Mengapa kita memimpikan hidup seperti itu? Apakah itu berguna untuk kebaikan diri saya sendiri atau berguna untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain? Nah, itu adalah hidup yang kita impikan. Kita perlu jujur dengan diri sendiri. Kalau memang kita sungguh-sungguh jujur dengan diri sendiri, kenapa? Kita bisa tanya, kita tidak mewujudkannya. Menurut saya, kita seringkali tidak berani mewujudkan itu. Kita khawatir, merasa tidak mampu mewujudkannya. Kenapa? Karena mimpi itu terlalu jauh.
pertama. Yang kedua, kita tidak tahu jalannya. Yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman. Karena untuk mengejar impian itu, kita harus berubah. Dan berubah itu berarti pindah dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman untuk mengejar impian itu. Nah itu kalau mau jujur kita seperti itu. Karena itu kebanyakan orang kemudian kompromi. Ya sudahlah, yang penting tidak ada masalah. Ya sudahlah, ini sudah lumayan. Tapi kemudian kita kompromi terhadap mimpi kita. Dan seringkali bawah sadar kita tetap mengimpikan hidup yang sungguh-sungguh kita bayangkan sejak dulu. Macam-macam sih. Tetapi yang paling penting harus jujur dengan diri kita sendiri dulu. Kalau memang kita memimpikan misalnya hidup bebas dari masa lalu yang pernah mengalami trauma, kita harus jujur. Apakah benar kita mau hidup yang bebas dari trauma masa lalu? Kalau benar berarti kita harus berani menempuhnya. Yaitu keluar dari zona nyaman, mengampuni, mengikhlaskan. Nah, belum tentu kita berani. Kadang-kadang sudah nyaman dengan rasa dendam. Sudah nyaman mempunyai orang yang bisa kita salahkan. Atau kalau kita punya impian tentang relasi yang sungguh mendalam, tetapi kita takut, tetapi juga kadang-kadang kita gengsi, tidak enak, lalu kemudian kompromi, ya sudahlah, nggak apa-apa. Lalu relasinya ya tidak sungguh-sungguh mendalam. Atau memang dari awal sebetulnya tidak sungguh-sungguh mau menjalin relasi yang mendalam dan intensif. Karena itu juga membutuhkan pengorbanan. Itu yang pertama, harus jujur dengan diri sendiri. Yang kedua, harus mulai dengan sebuah rencana pembelajaran untuk menuju impian itu. Misalnya, saya bermimpi mau mempunyai channel YouTube sendiri supaya bisa mengajar banyak orang, berbagi pengalaman bagaimana saya menjalani hidup rohani saya. Saya bertanya dulu dan memang apakah itu benar, berguna untuk saya dan berguna untuk orang lain. Dan ketika saya jujur iya, jujur juga mau sungguh bekerja keras untuk itu, maka saya mulai mengatur jadwal pembelajaran. Yang pertama, saya harus tahu apa yang mau saya sampaikan. Belajar komunikasi, cara menyampaikannya bagaimana, supaya bisa dimengerti, sederhana, dan inspiratif. Belajar kontennya. Kemudian mulai belajar tentang merekam. Karena saya tidak ngerti ngerekam video itu gimana. Jadi mulai belajar dulu. Tanya sama orang. Oh begini. Lalu kemudian ada orang yang membantu, terima kasih sekali, pakai mic supaya suaranya bisa lebih jelas. Bahkan ada yang memberikan untuk saya, membantu saya supaya renungannya bisa didengar dengan lebih baik. Harus terbuka. Kemudian mulai belajar dengan YouTube, bagaimana mengupload, bagaimana memberi judul, bagaimana kemudian memberi klip supaya menarik. Itu harus dipelajari semua. Jujur mau enggak untuk itu? Dan harus ada rencana pembelajaran itu. Saya juga membayangkan nanti kalau saya sudah pensiun sebagai imam, membuat renungan seperti ini, tetapi kemudian juga saya ingin bisa main gitar sendirian, melodi, dan kemudian bisa merasa tenang, merasa damai. Nah, kemudian saya mulai membuat rencana pembelajaran. Belajar akord dulu sudah, lalu belajar scale. Ya, ada major pentatonic scale, ada minor pentatonic scale. Belajar mode, ada Lydian mode, ada Oxydian mode, macam-macam. Ada circle of fifth. Lalu latihan sampai sakit jarinya. Mau enggak? Dan kemudian mulai, oh ada lagu, coba saya cari melodi. Nah, seperti itu. Jujur dan kemudian membuat rencana pembelajaran. Menuju mimpi hidup yang kita impikan itu. Dan yang ketiga adalah melakukan 3 hal praktis yang membuat saya bisa maju menuju cita-cita.
3 hal praktis. Seperti misalnya saya ini pasti sibuk menjadi pastor paroki, tidak boleh meninggalkan tugas utama, membuat renungan, mengadakan penyelidikan kanonik, melayani ekaristi, merayakan sakramen-sakramen. Terus, tetapi tetap saya punya waktu meskipun hanya setengah jam, saya akan pegang gitar, kemudian belajar bagaimana mencari chord tone, nada yang sesuai dengan akordnya supaya tidak fales. Ya susah, nggak apa-apa. Tetapi tetap melakukan hal yang praktis yang bisa menuju kepada cita-cita hidup yang diimpikan itu. Nah, itu 3 strategi untuk bisa sungguh-sungguh menuju hidup yang kita impikan. Macam-macam mimpi hidup kita itu, tetapi itulah yang memberi kita motivasi. Itulah yang membuat kita terus berpengharapan. Itulah juga yang membuat kita merasa bermakna. Karena hidup itu singkat. Jangan menjalani hidupnya orang lain. Hidup sudah singkat, tetapi kita menjalani hidupnya orang lain, bukan hidup kita sendiri. Tentu kita menjadi tidak bahagia, ada sesuatu yang kurang utuh dan penuh dalam hidup kita. Tetapi memang harus berani jujur dan kemudian sungguh-sungguh membuat perencanaan sederhana, konkret, tapi melangkah kepada mimpi yang kita cita-citakan itu. Dan harus sesuatu yang konkret. Tetapi memang harus berani keluar dari zona nyaman. Apapun mimpi kita itu. Di luar itu semua kita tetap harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ikut berkarya terhadap kita. Dan jangan lupa, Tuhan juga ketika menciptakan kita punya mimpi tentang hidup kita ini. Dan Tuhan mengatakan dalam bacaan kemarin bahwa kita semua diharapkan untuk sedikit demi sedikit akhirnya mencapai kepenuhan pengertian tentang Yesus. Yang sangat mencintai kita, yang sangat mengorbankan hidupnya untuk kita, yang sangat ingin kita bahagia. Dan sedikit demi sedikit Roh Kudus membimbing kita supaya kita bisa hidup dalam kepenuhannya, yaitu mengenal secara penuh dan utuh siapa Yesus bagi kita. Itulah mimpi Tuhan atas hidup kita masing-masing. Dan kalau kita sungguh-sungguh bisa menghayatinya dan membuat perencanaan untuk bisa mengenal Kristus secara lebih dalam, kita akan mencapai hidup yang diimpikan oleh Tuhan dan oleh kita sendiri. Kita tidak harus memulai dengan sesuatu yang hebat. Tetapi kita harus mulai supaya hebat. Jangan mulai dengan kehebatan. Tetapi mulailah sesuatu supaya kita sungguh-sungguh bisa hebat. Untuk bisa hebat itu, lakukan hal-hal sederhana, kecil, konkret, konsisten, terus-menerus. Menuju kepada cita-cita yang kita harapkan. Hidup yang kita impikan. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri dulu. Jujur dengan diri sendiri. Apa sebetulnya yang kita impikan dalam hidup ini? Hidup macam apa yang kita harapkan? Dan benarkah kita ingin menjalaninya? Lalu kemudian baru membuat perencanaan dan melakukan hal-hal konkret setiap hari yang menuju kepada cita-cita itu. Kendati sulit, kendati sibuk. Dan kita percaya bahwa mimpi yang baik untuk sesama dan untuk kita sendiri pasti Tuhan berkenan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan juga punya mimpi atas hidup kita. Yaitu kita bisa memberikan yang terbaik sesuai talenta kita masing-masing. Namun, dalam menjalani semuanya itu, kita tetap harus ingat. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.